Tebek sumpah. Bol. Mas center, Mbak. Oh, padang kun. Kayak ngomong dikit ya. Padang kun. Kelihatan. Kuncinya menung tanah ambekan. Mas, hati-hati Mas. Serem banget kok. Kira BM medeni kiye. Ki udah kota metro, Mbah. Kota baik kok lah. Bisa betul. Dari sini, Bos. Sampai Bos. Assalamualaikum. Ini berikutnya bisa kan bonggol kok biayapan sih. Ya, saya berenam. Mengenai apa itu Tuan? Oh, mau masuk ya? Siap itu. Oh iya. Oke Mas. Silakan Tuan. Alah. Awas. Berarti yang awesome. Aduh, Mbak. Galakan banget ini dia. Awas ngalih. Cakilan burung apa, Pak? Kurang banget ya. Aku Mas bisa Mas. Mundur kena kau sumber lang. Awas. Kau sumber lang Mas. Mundur Mas. Sini Tuan. Sini. Oh, kemana kalian? Ya, Ini yang luas lokasinya. kalau mau bertarungnya nyari yang luas. Ya lega tempatnya. Enggak. Siapa di antara keenam kalian yang bernama Kanan? Saya. Kau bernama Kanan. Betul. Dengan siapa ini saya? Perkenalkan, nama saya Wikar Balu. Ya, Wikar Balu. Ya, Ada kepentingan apa? apakah kalian sudah mendapatkan pesan untuk menemui seorang putri? Sudah. Ya, tahu Mas. Lah, kenapa kalian tidak datang? Kenapa? Saya sudah 2 malam mencari seorang putri Kemana saja? di Karangjongkeng. Kamu temennya Tarsan ya? Tarsim. Tarsim. Pantas ya, kalian itu sudah ditunggu oleh Tuan Putri di Karanggoeng. Kenapa kalian datang ke Karangjongkeng? Hah? Tunggu sebentar. Apa tadi? Karanggoeng. Karanggoeng. Iya, Kita mendapatkan informasi, pesan. Saya sudah ditunggu seorang wanita cantik di Karangjongkeng. Dan kami 2 malam sudah ke sana. Muter-muter di sampai Karangjongkeng. kapanpun jika kalian mencari di Karangjongkeng, ya tidak akan ketemu. Apa tidak salah Kalian kerungu? bodoh atau bagaimana? Apa sih saya bilang Karangjongkeng kok? Saya sampai diutus oleh Tuan Putri untuk mencari kalian. Ternyata kalian masih di Sawyara. Ya kenapa dari kemarin nggak jenengan saja langsung yang datang kan jelas. Iya lagi pula Tuan Putri siapa sih yang mencari kami? Dan apa ada pembicaraan apa terhadap kami? Mengenai hal itu, saya tidak memiliki hak untuk berbicara. Yang memiliki kepentingan dan urusan dengan kalian itu adalah Tuan Putri, bukan saya. Karanggoeng sih mana Mbah? Karanggoeng. Kurang paham dong. Karanggoeng sebelah mananya Karangjongkeng? Di sini itu adalah Sawyara. Ya. Jika kalian ingin pergi ke Karanggoeng, kalian harus berjalan ke arah selatan, melewati sungai dan juga persawahan. Nah, kalau ke Karangjongkeng ke utara. Ke Karangjongkeng kalian berjalan ke arah utara.
Putra. Awas kosan mau ketemu Tarsan. Tarsim. Ya gue Tarsim mulu. Kalian itu sudah ditunggu dari kemarin. Kenapa tidak datang? Dan saya cari malah kalian sudah berada dan masih berada di Saloyarat ini. Berarti itu informasi kita salah dengar. Mas, Bukan kita nggak salah dengar, Mas. Dia bukan. yang ngucapinnya salah, Mas. Dia yang salah dengar, menyampaikan ke kita dan akhirnya salah. Ya udah, jika memang seperti itu, mari kita ke Karanggoeng. Jauh nggak dari sini? Lumayan perjalanan cukup jauh dari sini. Ya wis ayo. Kalian mengikuti saya saja agar kalian tidak terlalu lama untuk melakukan perjalanan dan harus mencari tempat itu di mana. Nah, Ya, jika dari kemarin seperti ini, kita sudah sampai dan gampang. Saya tidak akan melakukan tugas sebelum saya diperintahkan oleh kalian putri. Saya tidak disuruh apa-apa. Ya mah dan improvisasi yo. Nanti saya bilang kok Tuan Putrimu salah utus. Inisiatif. Iya mas sudah inisiatif gue improvisasi. Syukur itu ya menakutkan. Kurang. Ikuti saya. Bieng. Hah? Ikuti saya. Ya. Punya atau tidak? Ya punya lihat nih. Puasa tahun balu. Balu pokoknya diarahnya. Kolok. Syukur. Ya bukan seminggu 8 malam gue. Sekarang dongeng gak akan ketemu mas. Tasan ki budik ki polisi. Tua sih. Tasan pokoknya lah. Garis bengok lah kan, Mbah? Melah sih masa lu tua. Kok katain baik, Pak. Yuk lah. Karanggoeng. Baru. Kun. Yuk. Di itu aduh ya. Kita udah jalan jauh mas. Kalian jalannya sangat pelan. Mas, Bentar-bentar istirahat. Kalian kamu yang terlalu cepat. Kalian sebentar-sebentar berhenti terlebih dahulu. Di mana saya menemui si wanita cantik itu di mana? Sekarang sudah sampai. Tuan Putri sudah menunggu. ini saya. Minggir. Keselamatan itu bernapa? Malah mending yang ini juga mata kalinya. Salam Tuan Putri. Saya sudah berhasil membawa manusia-manusia ini ke hadapanmu. Ini semua kru. Selanjutnya, jika kau ingin berbicara dengan mereka, silakan. Hei manusia, Iya dalam. dia berbicara denganmu. Ya nggak enak maling ini jagung apa ngapa ini. Silakan kau berbicara. Ya. Sabar Saya le. tidak mau mengganggu kalian. Suruh masuk saja. Iya. Biar bisa nyambung. Dia ingin berbicara, silakan kau berbicara terlebih dahulu. Iya. Lain jenengan mau kemana? Saya tidak memiliki hak dan kewenangan untuk ada di sini. Iya, Dengarkan pembicaraan Tuan Putri. Iya. Penting ini. Ini orang-orang penting gedean tuh. Sudah silakan. Orang-orang. Mengenai hal apa itu Tuan Putri? Kayak putri ngetikai. Pura-pura. Nabrak apa sih wong iki? Lupang lagi golok. Siapa raga? Oke. Silakan Tuan Putri kiri saja. Ngapa pong ini? Selamat malam, manusia. Selamat malam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Perlinta. Sosok mbak pelakunya ya. Gimana dia lah? Bisik-bisiknya bro. Saya tahu kalian sudah mengetahui
tentang saya sudah banyak. Namun cerita sesungguhnya kenapa saya melakukan semua ini, kalian tidak mengetahuinya. Kalian hanya mengetahui sepenggal cerita dari kisah hidup saya. Dan sekarang saya ingin mengatakan yang sejujurnya, mengatakan semuanya agar kalian menghentikan apa yang sudah menjadi niatan kalian terhadap saya. Saya akan bercerita, namun saya harus mengingatkan pada kalian. Saya tidak ingin kalian berpendapat ataupun mengatakan apa-apa ketika saya bercerita. Saya hanya ingin kalian memposisikan diri kalian kepada apa yang saya ceritakan nanti. Kalian bayangkan seolah-olah cerita yang saya ceritakan nanti itu adalah kalian yang mengalaminya. Saya seorang putri kecil dari pasangan suami istri. Saya seorang putri kecil yang hidup sangat bahagia. Tidak pernah saya merasakan kebahagiaan kecuali dulu ketika kedua orang tua saya masih hidup dan berada di sisi saya untuk melindungi saya, untuk merawat saya dan membesarkan saya. Begitu menyenangkan kehidupanku di waktu dulu. Sangat ceria dan sangat membekas di hati. Namun seiring berjalannya waktu, Tuhan mengambil satu persatu anggota keluarga saya. Dimulai dari ibu saya. Beliau meninggal entah karena kejadian apa. Tidak ada sakit yang dideritanya. Saya tidak tahu kenapa Tuhan mencabut kebahagiaan saya dengan mengambil nyawa dari ibu saya. Lalu saya beranjak remaja. Ayah saya menemukan pengganti dari ibu saya. Dia seorang janda, memiliki 2 orang anak, yang mana mereka berdua jauh lebih tua daripada saya. Awal perkenalan ayah dengan ibu tiri saya merasa ada sosok pengganti ibu yang sangat menyayangi saya.
Karena memang pada awal kehadiran ibu tiri saya dan pada awal kehadiran saudara tiri saya, mereka semua sangat baik kepada saya. Ibu tiri saya tidak jauh berbeda dengan ibu kandung saya memperlakukan saya. Lalu hari bahagia ayah pun tiba. Ayah saya dan janda itu menikah. Mereka diikatkan hubungan yang sah dan direstui oleh Tuhan. Hari-hari berlalu. Ayah saya bekerja di kerajaan Tuan Raja Bunisora dan menjadi salah satu pelayan raja yang sangat raja sayangi, yang sangat raja sukai. Saya hidup berkecukupan. Apa-apa yang saya butuhkan selalu diberikan oleh ayah. Namun setelah hari berganti hari, bulan berganti bulan, ternyata keluar sifat asli dari ibu tiri saya dan saudara-saudara tiri saya. Mereka perlahan-lahan memperlakukan saya di rumah saya sendiri seperti seorang pembantu. Ketika ayah pergi bekerja, mereka semena-mena dengan saya. Mereka menyuruh saya layaknya menyuruh seorang budak. Saya diperbudak oleh ibu tiri saya di rumah saya sendiri. Itu terjadi bertahun-tahun. Saya merasakan penderitaan. Saya bukan hanya disuruh-suruh oleh mereka layaknya seorang budak, namun saya mendapatkan siksaan, baik batin saya maupun fisik saya. Lambat laun karena siksaan itu, saya menjadi kurus kering. Kebahagiaan saya direnggut oleh ibu dan saudara-saudara tiri saya. Setiap saya bercerita tentang apa yang dilakukan ibu tiri dan saudara tiri saya terhadap ayah ketika dia pulang bekerja, ayah tidak mempercayainya. Dia bahkan mengabaikan cerita saya, apa yang sudah dilakukan ibu tiri saya terhadap saya. Di situ kesedihan saya semakin bertambah. Ayah yang dulu selalu menjaga saya, menaungi saya, merawat saya, kini dia berubah. Tetapi rasa sayang saya terhadap ayah tidak berubah. Lalu ada kejadian di mana ayah saya difitnah mencuri perhiasan di kerajaan Bunisora. Tuan Raja dibuat marah oleh hilangnya perhiasan yang sangat dia sukai. Lalu tanpa saya ketahui, tiba-tiba datang beberapa
prajurit dari kerajaan menyeret ayah saya. Saya dengan ketakutan mengikuti ayah sambil berlari mengejar prajurit-prajurit yang menggunakan kuda sampai di kerajaan. Dan ternyata saya harus melihat kenyataan yang sangat pedih. Ayah saya dipenggal kepala di hadapan saya yang waktu itu masih remaja. Saya sangat terpukul atas kejadian itu. Saya yakin sekali bukan ayah yang mencuri perhiasan dari Tuan Raja Bunisora. Saya menelusuri sebenarnya apa yang terjadi. Dalam kesedihan, saya berusaha mengungkapkan siapa sebenarnya yang sudah memfitnah ayah saya sehingga ayah saya menemui ajalnya yang begitu sadisnya. Ternyata datang pengakuan langsung dari ibu tiri saya bahwasanya dia yang sengaja mengumpankan ayah saya terhadap Tuan Raja Bunisora. Ibu tiri saya menginginkan harta sayembara yang sudah dijanjikan oleh Tuan Raja Bunisora. Saya sangat bersedih. Saya sangat marah waktu itu. Namun saya tidak memiliki kekuatan untuk membalas dendam terhadap ibu saya. Saya bingung dan saya harus menerima kenyataan. Saya harus melanjutkan hidup di rumah yang dulu indah seperti surga, sekarang sudah berubah menjadi penuh siksaan seperti neraka. Hari demi hari saya lewati dengan penuh siksaan. Bahkan siksaan dari ibu dan saudara tiri saya semakin bertambah. Pukulan demi pukulan, cambukan demi cambukan. Bahkan untuk mengambil makanan di dapur saja saya tidak bisa. Saya dipaksa memakan makanan sisa yang sudah dimakan olehnya. Saya kerap kali memakan sisa makanan dari mereka yang sudah dipenuhi dengan ludah mereka. Itu saya lewati bertahun-tahun. Karena saya sudah tidak kuat lagi menjalani hidup yang seperti itu. Saya berusaha kabur dari rumah dan mencari bantuan. Namun saya selalu ditemukan oleh ibu tiri saya. Dan saya kembali lagi ke neraka. Dan saya harus mengalami siksaan itu kembali. Banyak sekali saya mencoba untuk kabur dari rumah yang seperti neraka itu. Sampai pada akhirnya saya bertemu dengan penyihir agung. Penyihir agung menawarkan saya bantuan, menawarkan saya kekuatan untuk membalaskan dendam kepada ibu dan saudara tiri saya yang sudah berbuat sangat kejam terhadap saya, yang sudah merenggut
kebahagiaan dari saya. Lalu, tanpa berpikir panjang, saya mengiyakan tawaran dari penyihir agung. Dan saya benar-benar diberi kekuatan untuk membalaskan dendam terhadap ibu dan saudara tiri saya. Dimulai dari ibu tiri saya. Saya datang ke rumah yang sudah seperti neraka itu di malam hari ketika ibu tiri saya sedang tertidur lelap. Saya membunuhnya secara sadis. Lalu saya mendatangi kamar saudara tiri saya, kakak tiri saya. Saya pun membunuhnya secara sadis. Itu karena dendam saya yang sudah sangat membara. Namun di malam itu, satu saudara tiri saya berhasil kabur dari dendam saya. Dia Franti. Saya kejar hingga dia masuk ke hutan Sawiara. Dalam kondisi hamil, dia kabur dari kejaranku dan berhasil menghilang dari pandanganku. Saya terus mencari Franti di seputaran hutan Sawiara dan sekitarnya. Namun saya selalu tidak bisa mendapatkan jejak kakinya. Entah apa yang digunakan, entah ilmu apa yang digunakan oleh saudara tiri saya yang bernama Franti itu. Dia selalu berhasil menghindar dari kejaran saya. Ternyata setelah saya mencari tahu, Franti sudah mendapatkan bantuan dari seorang kakek yang saya tidak tahu apa ilmunya. Kakek itu bernama Ranggisora. Setiap saya mengejar Franti, saya selalu kehilangan jejak. Dan kalau kalian mempertanyakan kenapa setiap warga Sawiara yang sedang mengandung ataupun hamil menjadi sasaran saya, jujur saja, saya tidak bisa mengendalikan ketika saya sudah berubah wujud menjadi makhluk yang sudah pernah kalian temui. Saya masih memang dapat berpikir, namun saya tidak bisa mengendalikan kekuatan di saat saya berubah wujud. Saya tahu kalian ingin saya menghentikan apa yang saya perbuat di hutan Sawiara. Saya tahu kalian ingin tidak ada korban lagi karena dendam yang saya rasakan. Sebenarnya mudah saja untuk saya menghentikan dendam ataupun menghentikan perlakuan saya terhadap warga Sawiara. Asalkan
Franti bisa mati di tanganku dan menyusul ibunya di akhirat. Saya akan menghentikan perbuatan saya ini. Saya tidak mungkin akan bisa hidup bahagia sepenuhnya. Walaupun saya sudah dinikahkan dengan Pangeran Savas dan status saya sudah berubah menjadi seorang tuan putri di kerajaan Dinosora. Kebahagiaan saya tidak akan pernah penuh kalau saya masih mendengar Franti masih hidup dan berkeliaran di luar sana. Jadi tolong, untuk kalian, jangan menghalangi saya untuk menghabisi dan membuat Franti menyusul ibunya di akhirat sana. Baiklah, jika memang Tuan Putri Terlinta memiliki masalah batin mengenai hal itu. Namun di sini saya hanya bisa mengingatkan terhadap Tuan Putri Terlinta. Tuan Terlinta telah mendapatkan sebuah ujian, tahap demi tahap, persoalan demi persoalan sudah Tuan Putri lewati dan semuanya bisa lolos. Namun ketika ujian mengenai dendam, justru Tuan Putri Terlinta tidak lolos mengenai hal itu. Andai saja Tuan Putri Terlinta mengikhlaskan atas sebuah perjalanan hidup yang penuh dengan lika-liku itu, saya yakin derajat Tuan Putri Terlinta akan diangkat lebih tinggi di hadapan Tuhan, dan semua sakit pedih dan pedasnya kehidupan Tuan Putri Terlinta akan dibayarkan dengan suatu kebahagiaan dan surganya Tuhan. Jangan sampai orang tua Putri Terlinta di sana justru merasakan sakit atas dendam yang sedang dijalankan oleh Tuan Putri Terlinta. Tetapi yang saya pikirkan berbeda dari apa yang kau bicarakan barusan. Saya merasa ketika saya sudah berhasil menghabisi semua saudara diri saya merasa kedua orang tua saya di akhirat sana, mereka akan tersenyum melihat dendamnya sudah dibayarkan oleh saya. Itu kan perasaanmu, itu kan kau merasa. Kau bisa mengatakan manis seperti itu karena kau belum mengalami apa yang saya alami. Saya yakin laki-laki seperti kalian, ketika kalian mengalami apa yang saya alami, menderita selama bertahun-tahun, mungkin dendam yang kalian lakukan jauh lebih mengerikan dari apa yang saya lakukan selama ini. Saya paham Tuan Putri Terlinta, namun masukan dari orang-orang terdekat kita, dari makhluk-makhluk lain, justru itulah yang membuat kita berpikir jauh lebih panjang. Saya tidak harus mengalami sakit seperti Tuan Putri Terlinta agar saya bisa mengatakan hal ini. Namun mungkin saja saya adalah salah satu
manusia yang benar-benar tidak setuju dengan apa yang Tuan Putri Verlinta lakukan. Sungguh dendam itu dalam kerugian Tuan Putri Verlinta. Tuan Putri Verlinta seperti layaknya menggenggam sebuah bara api. Sebelum bara api Tuan Verlinta lepaskan terhadap mereka, Tuan Verlinta pasti terbakar terlebih dahulu. Oke, jika tidak terbakar raganya, tapi batinmu, pikiranmu, dan mentalmu itu akan hancur semua. Sudahlah manusia. Tekad saya untuk membalaskan dendam apa yang mereka lakukan terhadap saya dan keluarga saya benar-benar sudah bulat. Yang saya inginkan dari kalian, jangan ganggu saya untuk membalaskan dendam saya terhadap Ranti saudara diri saya. Saya tidak merasa mengganggu. Saya hanya melindungi mereka yang tidak tahu apa-apa atas imbas yang kau lakukan. Kau boleh mencegah saya ketika saya dalam wujud yang sudah pernah kalian lihat dan mengganggu wanita yang mana itu bukan Ranti. Silahkan kalian mencegah saya, menghentikan saya, silakan. Tapi tolong, jika saya dalam wujud yang seperti itu sedang mengejar Ranti, jangan sampai kalian menghentikan saya untuk melakukan hal itu. Lagi pula, Tuan Putri Verlinta sendiri yang mengatakan, si Ranti kan tidak tahu ada di mana, wujudnya seperti apa, disembunyikan di mana. Jika hanya menerka-nerka, berapa puluh korban lagi yang harus berjatuhan atas pencarianmu itu. Ini sudah saya bicarakan dengan penyihir agung. Penyihir agung bersedia untuk mengalahkan siapa makhluk yang berada di belakang Ranti dan membantu dia, sehingga dia sangat sulit untuk dilacak oleh saya. Ketika makhluk yang berada di belakang Ranti sudah penyihir agung bereskan, saya akan dengan mudah mencari dan menemukan Ranti. Lalu ingin Tuan Verlinta apa yang ingin dilakukan terhadap si Ranti? Membunuh. Saya ingin melihat Ranti mati di depan mata kepala saya sendiri, dan saya ingin tangan saya yang melakukan. Apa kau puas dengan melakukan hal itu? Itu sudah pasti manusia. Lalu bagaimana dengan karmamu nanti? Saya rasa saya tidak akan mendapatkan karma saya melakukan ini. Justru merekalah yang akan mendapatkan karma dari saya, karena sudah memperlakukan saya sebegitu buruknya di masa lalu. Kau tahu dari mana kau tidak akan mendapatkan karma? Sedangkan apa yang kau tuai saja itu hal buruk. Siapapun yang menuai pasti dia akan menerima. Tidak, saya tidak akan menghentikan langkah saya untuk mengejar dan membunuh Ranti. Jika ada pilihan lain, saya rasa mending pilihan lain. Tidak ada pilihan lain. Saya rasa hanya itu pilihannya. Kau siap terbakar dengan dendammu itu? Saya siap dengan semua resiko yang akan saya dapatkan. Kau siap semuanya kehilangan? Suamimu? Orang-orang kesayanganmu? Saya sangat siap.
Dan untuk masalah prasangka buruk Bibi Tarwina terhadap saya, bahwasanya saya ada niat tidak baik terhadap Pangeran Javas dan semua kerajaan Bunisora, itu bisa saya pastikan adalah kesalahan. Saya sangat mencintai suami saya, Pangeran Javas. Namun, karena ada urusan yang belum saya selesaikan dan belum saya tuntaskan, jadi terpaksa saya harus menuntaskan agar ketika masalah itu tuntas, saya bisa mendapatkan kebahagiaan penuh seperti apa yang dulu saya dapatkan ketika kedua orang tua saya masih hidup. Hanya itu saja. Ya, saya sudah mengingatkan. Semoga tidak ada penyesalan di kemudian hari jika kau masih mengikuti nafsu dendam itu. Ya, dan saya harapkan kalian tidak mengganggu apa yang ingin saya lakukan. Saya tidak akan pernah mengganggu apa yang kau lakukan selagi kau tidak merugikan banyak makhluk di Sawiara ini. Saya sudah mengatakan, silakan hentikan saya ketika saya salah menargetkan dendam saya. Silahkan kalian hentikan. Silahkan kalian serang saya. Tetapi jangan hentikan saya ketika saya sedang mengejar Freddy. Selamat malam. Dendam. Ya itu mas, hanya gara-gara rasa sakit hati jadinya dendam. Untuk gampang baru seperti itu. Wah, mau perwean apa pri? Sebenarnya kalau kita pikirkan permasalahan yang kita hadapi itu kebanyakan itu masalah dendam. Dendam itu timbul karena tidak adanya sebuah kelapangan hati dari makhluk ya Bang, dari manusia itu sendiri, sehingga dia berpikir bahwasanya apa yang dia terima, sakit apa yang dia rasakan itu tidak ada obatnya ketika dia membalaskan sebuah kesakitan itu terhadap mereka yang sudah menyakiti kita. Ya. Padahal konsepnya sebenarnya bukan seperti itu. Kalau semuanya pada tahu ya. Kita disakiti, kalau kita biarkan saja justru sana sudah makin sakit loh. Iya. Dan kutukan-kutukan sakit hati kita yang kita lontarkan terhadap musuh kita, justru itu yang akan balik terhadap diri kita sendiri loh. Iya. Tidak menanggapi ejekan orang membuat orang yang mengejek kita akan semakin jengkel dan kita akan mendapatkan berbuela. Lah, mentok. Ya, Itu ngawaki. jarene derajatnya juga. Nah, itu mbok. Suhu jari-jari derajat. Tapi kembali lagi dengan kodratnya manusia. Manusia memang sangat memiliki hati yang kecil seperti biji sukro. Ya. Ketika memang dia merasa benar-benar diinjak-injak harga dirinya, hatinya, iya apa enggak? Sehingga dia tidak pernah berpikir panjang. Titeni incim kapanane ketemu pada dewekan. Ya oke itu. Tapi sudahlah,
Yang terpenting kita sudah tahu titik permasalahannya sebenarnya apa. Ternyata Verlinta itu merasa tersakiti karena harus dipisahkan dengan seorang ayah dan orang tuanya oleh seorang ibu tiri. Ternyata jahatnya ibu tiri melebihi jahatnya Ibu kota. Jadi dulu nyok jahat banget ibu kota lah. Mengatakan cokan mana sih? Ini penak mana loh. Nasib kita. Ya covid tok yang mereka ini. Mana aku dapat cap. Tidak semua ibu tiri yang seperti itu, Mok. Iya ya nggak semuanya. Banyak juga ibu tiri yang baik. Banyak. Berarti tidak semuanya lah itu ya mas. Di Jepang Jangan- banyak banget masih sangat baik-baik. Oh, ya. Jangan menyamaratakan. Busuk dulu yo. Itu masih banget. Apa mana yo tujuannya ngomong ke Jepang ya gue. Mulane urip nang Jepang ana dadi menangi ibu tiri Oh kayak itu men Jepang kok. Dia anaknya sapa anak-anak. Big kayak wong Malay. Ini tuh gak dicoba. Dengan ibu tiriku gitu. Gak ngerti paham. Morning gitu. Morning kan pagi. Pagi ibu iki lho. Iya lah. Morning mom gitu. Artinya apa gue? Selamat pagi ibu. Lah apa salahnya, Pak? Mom and son. Arti orang ngomong-ngomong iku. Lah, ning historine apa nih kok mom and son tomorrow. Orang macam burine artinya mom and son. Ibu dan anak sedang berjalan ke pasar. Lah, kayak tundungan kok. Kau nangan canggih. Itu loh. Oh, Pak. Sasa, barang bagus. Apa? Mom and son. Lalu kan sister apa gue? Brother and sister. Itu nggak suatu Pak? Horor apa? Apa nih? Tok. Yang sekarang yang lagi viral. Apa coba Ipar. Iya kan. update banget ya wong. Ini enggak. Ya lagi lah. Yang penting kita tahu titik permasalahannya. Ternyata Verlinta merasa sakit hati atas perlakuan dari orang tua atau ibu tirinya yang menghancurkan mentalnya, kehidupannya, serta memperlakukan dia seperti Menghabiskan layaknya budak. kesabarannya berarti ya Mas ya. Sampai akhirnya dia itu sudah mendapatkan titik kebahagiaan dinikahi oleh Pangeran Javas, mungkin dengan bantuan penyihir agung itu, agar Pangeran Javas langsung suka Kelepek-kelepek. ya, dan akhirnya dia diberikan kekuatan untuk membalaskan dendam. Menurut panjenengan ini Kita apa yang harus dilakukan? langkah apa yang kita harus lakukan? Solusinya gimana itu? Ya paling ya seperti yang jenengan tadi katakan saja Mas. Jika salah target kita cegah, Ya berarti kita membunuh, membiarkan berhenti. tinggal nangkap Verlinta, Verlinta kayak gitu dok sih. Ya kayaknya juga salah yo. Beda urus-urusannya kae lah. Coba kae. Kan mungkin mau ngomong. Itu Kurang golek tren TikTok kayak gitu, bis. Indonesia Bagus. membutuhkan pemikiran seperti Jangik. Ada wong. Sardot tangita. Indonesia maju. Dian ku perlu Jane sih kayak gini Pak. Menurut Nyong ya. Membiarkan ya salah, kita mencegah pun susah. Yang ada kita juga akan terlibat dan diincar oleh Nggak ada selesainya nanti. beli lan kok dan siji ki sak keliane. Nyari friend itu buk bis. Tadi dia bilang Ya berarti tugas kita membantu mencari Frenzy sih Mbah. enggak maksudnya udah lah biarin ketemu yang ngono. Dalam korbannya banyak. kan tadi udah bilang kalau sudah berubah menjadi sosok yang gundul, Ya, enggak dia terkontrol tidak bisa gitu kan. mengendalikan. Di situlah. Sama seperti halnya dirimu. Nah, Pada saat kau menggunakan topeng, kau Saya berubah jadi makhluk biru. blau, Dik. Makhluk nyong wis ngomong, Kau nyong ini ngerti. lagi ngincer wong meteng. Nyong ngerti. Dos nyong sebenarnya pawuh kok cuma nyong ki Tapi angel. lebih berbahaya. Jangan posisi seperti ini. Mengincarnya orang lain. Bukan hanya orang ngambil. Tangan ini begitu. Incer gitu. Ala wong Ya eta. ki. Wong lanang kok iku. Ya duitnya berarti ini. Niki sore jan cairan. Sumpah, tolong kita. Anu. Ya sudah, kita laporan Capek aja ya? penting informasi
Yuk. Tuh mana di bumi. Dia ki sing ngurusi BRI. Saya membawa kabar baik. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Kabar baik gimana? Mbah. Bah. Kabar baik. Tarsan, Bah. Tarsan. Woi. Assalamualaikum. Kau masih marah padaku. Tarsim. Assalamualaikum. Saya mendapatkan kabar untuk kalian. Kabarnya apa? Saya sudah bertemu dengan si cantik. Ya. Saya sudah mengatakan manusia-manusia itu sudah mencari Tuan Putri namun tidak bertemu. Lalu dia mengatakan apa ngomong nah dia mengatakan sudah tidak apa-apa, saya juga sudah tidak membutuhkannya lagi seperti itu. Ono sakung kok budek kaya niku. Perlu dicek ya. Satu, krungu ora? Ya, saya mendengar. Apa? Satu. Ora budek jane, Mas. Lalu Pesan apa lagi? Ya sudah, karena tidak membutuhkan kalian pulang saja. Lalu apa lagi? karang jongkeng apa karang goreng? Karang jongkeng. Karang jongkeng. Kan? Yang benar. Karang jongkeng apa karang goreng? Enak tuh. Jawab tuh. Kayak wong bingung kowe. Karang jongkeng apa karang goreng? Karang goreng. Wah, ini ngomong jongkeng kok. Sepertinya saya mengatakan karang goreng. Pasti kalian yang salah mendengar. Saya punya buktinya itu di video. Malah ini kita yang kan waktu itu saya datang kepada kalian menyampaikan pesan kondisi sedang hujan. Pasti kalian tidak mendengar. Oh, maksudnya nyenengan ngarani kita budek. Karena kita yang salah dengar. Hajar, Bah. Jadi mau tuh Keng. Kali ngaku bae. Benar ya. Jenengan sing salah denger. Enggak apa-apa kalau jenengan ngaku, kami enggak mau Saya tidak dot-dot. mengatakan karang jongkeng. Wani disumpah kok. Pengen penyakitan maning. Pasti karena hujan kalian Mas, samar-samar mendengar. Periksa kupingin, Bah. kita berlima diarani budek ini, Mas. Ada budek ya. Kita nggak tahu sih. Karpe apa? Kamu rumahnya di mana kamu? Nah, Ya, ini kan sudah tidak dibutuhkan lagi ya. Kayak saya tanyanya apa malah ngurang-ngurang sampean kuwi tahun lembuk apa urujane? Hah? Salah bisa. Jawab. dulu ketika muda pernah. mulane kamu itu jantungan. Ajak kene kuwe dadi orang budek. Hanya satu kali itu saya dijebak teman saya. Nah, enggak 10 kali malah enggak budek. Nanggung. Kalian yang salah mendengar pasti. Ngarani mani kita itu masih Iya. Saya mendengar. yo ora kok Mas. Ora kayak masih dah. Buktinya temanmu mendengar. Ora kok. Kira baik kok. Ya, salah mendengar. Kira sehat-sehat ya. Ya, sehat-sehat ya. Mohon maaf. Nah, wis tua, jenengan tak kei tobat. Saya tobat. Dan terus ini, Apa maniti? kalau mendapat informasi apa-apa, menyampaikannya yang jelas. Ana wis ora bakal Biar kita nggak salah dengar lagi. Ya, mungkin nanti kalau saya nanti ke mendapatkan judul lagu. hal seperti itu saya akan mengatakannya dengan sedikit mengeras suara saya. Kalau sebenarnya kalau enggak ada ini enggak ada Mas Kana. Kamu udah saya bletik. Saya pamit terlebih dahulu. Cukil lemenan. Sebentar. Ngapa maning? Tapi apa benar kalau itu melembung 10 kali kuping saya? Maksudnya Iya ke. Penyakit kamu kan sudah sembuh. Kamu pergi cari saja biar encer ini kupingnya bolong, denger. harus 10 kali. Ya lebih nggak apa-apa, yang penting jangan 1 kali. Udah bukti apa, Bah? Ada itulah itulah. Tuku tempe. Marah ora bener tadi. Mari pasar tuku tempe deh orek Mas. Gurih banget. Templeng iya dong, Iya. templeng. Pembudeki, Mbah. Saya akan Jangan lupa. terlebih dahulu. Jangan Saya tidak memiliki uang untuk melakukan hal itu 10 kali. Lah terus am jaluk nyong. Ya tidak, saya akan bekerja terlebih dahulu. Nah. Terima kasih atas saran. Ora duwe kok bisa jaluk. Mungkin saja kuping saya yang
Seperti tidak mendengar. Nah, ngaku nih Parah dari tadi goeng. ayem. Kayak gitu kan gampang. Maaf ya. Ya. Ajarkan man bodrek ya. Terus ini gimana mas? Yuk. Lanjut yuk. Kamu mengakui ternyata sedikit budek kan goeng. Goeng.